Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Halo Sobat Brawijaya, kembali lagi di podcast Surah Ar-Rahmah bersama saya Kintara Akil Nafisa yang akan menemani Anda di sore hari ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu perencanaan keuangan Islami. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan secara bijak, tidak berlebihan, dan tentunya tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dan pastinya di sore kali ini kita ditemani dengan narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Aminullah Ahmad Putakit, MSc FIS. Selamat sore selamat Bapak. sore. Apa kabarnya Bapak? Apa sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat ya Bapak di bulan puasa kali ini. Semangat. Oke, karena mungkin sepertinya teman-teman dan saya sendiri tentunya sudah tidak sabar untuk menimba ilmu kepada Bapak. Alangkah baiknya kita langsung lanjutkan saja diskusi kita pada sore kali ini. Baik. Baik, yang pertama nih Pak, ngomong-ngomong soal keuangan prinsip syariah. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih Pak yang dimaksud dengan perencanaan keuangan Islami dan mengapa penting untuk diterapkan sejak muda, khususnya bagi para mahasiswa Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Kin. Pertanyaan yang menarik ya. Di Iya, kalangan muda ini, di era yang serba banyak godaan, mungkin era saya dengan era Mbak Kin berbeda. Ketika di zaman saya mungkin masih sedikit godaannya, tidak sebanyak hari ini di mana beragam macam marketplace iya, dan juga godaan paylater yang semakin hari semakin mudah iya, syarat-syaratnya, maka saya tersentuh atau terketuk untuk menulis apa yang selama ini saya resahkan gitu kan. Karena dari sejak belajar, membaca, memahami berbagai literasi perencanaan keuangan yang umum, itu semua masih, pro ataupun tidak menentang adanya utang. Kemudian ada beberapa perencana keuangan yang mengatasnamakan syariah dengan berbagai dalil pastinya ya, baik naqli maupun akli, itu ketika saya mencoba membacanya masih tidak bertentangan atau tidak menentang adanya utang itu sendiri atau produk-produk keuangan yang ada, sehingga disitulah saya merasa perlu untuk mengutarakan apa yang menjadi keresahan saya, yaitu di mana motivasi penulisan bukunya terutama awalnya memang dari kuliah, kemudian diskusi dengan beberapa mahasiswa, meminta pendapat apakah penting atau tidak, ternyata menurut mereka penting. Mungkin satu yang digarisbawahi untuk awal ini adalah di sana kita nanti diinformasikan ya di salah satu hadis Nabi yang mengatakan tidak akan bergerak kaki Adam, anak kaki Adam di akhirat kelak sebelum mempertanggungjawabkan 4 hal. Atau kalau dideskripsikan atau didetailkan ada 5, untuk apa waktumu, untuk apa umurmu, untuk apa anggota tubuhmu, dan untuk apa hartamu. Dan khusus untuk harta, ternyata ada 2 pertanyaan. Dari mana dan kemana diperoleh. Sehingga saya rasa penting untuk kita merencanakan keuangan, tidak hanya kemana kita belanjakan, tapi dari mana diperoleh. Tapi untuk pertemuan ini kita akan membahas kemana sih kita belanjakan, mungkin itu dulu. oke, betul Bapak. Oke, nah, mungkin yang tadi Bapak udah menjelaskan ya bahwa keuangan kita itu, bukan hanya ditanya dari mana dan kemana gitu. Nah, gimana sih Pak, bagaimana cara sederhana yang bisa kita lakukan, untuk mulai mengatur keuangan sesuai dengan prinsip syariah? Mungkin kan, sebagian besar teman-teman itu masih kurang paham gitu, Pak, sebenarnya prinsip syariah itu seperti apa gitu, yang mereka mungkin sebagian besar itu hanya taunya kayak prinsip syariah ini tentang riba aja atau gitu aja kan, masih seperti itu ya, Bapak? Oke, baik baik. Baik, eee, di perencanaan ini memang ya pastinya ya yang sudah dibahas di program studi perguruan tinggi Islam yang mengatasnamakan Islam, di sana ada larangan-larangan riba pastinya. Namun lebih dari itu ternyata spending kita itu harusnya sesuai dengan anjuran, yaitu kita tidak hanya kalau kita bicara saving atau spending itu dalam rumus ekonomi umum, yaitu Y sama dengan C plus S.
Namun harusnya ada satu pakar yang bukan Islami mengatakan habiskan setelah engkau tabung. Dan itu adalah kata-kata dari Warren Buffett. Bagaimana dengan Muslim? Ternyata dalam Muslim, semisalnya sudah mencapai pekerjaan, sudah mendapatkan penghasilan, maka kita diminta untuk apakah sudah mencapai nisab, apakah sudah mencapai batas untuk membayar zakat atau belum. Oke. Kemudian karena ini konteksnya adalah keuangan remaja, maka apakah kita menyisihkan terlebih dahulu untuk tabungan akhirat yang seperti dianjurkan di berbagai ayat baik Quran maupun hadis, atau kita menghabiskan dulu baru sisanya kita belanjakan untuk keperluan akhirat. Kalau saya sendiri ya harusnya sisihkanlah untuk akhiratnya. Karena akhirat belum dijamin. Dunia sudah dijamin. Saya rasa itu yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Besarannya nanti kita bahas lebih lanjut. Berarti disisihkan terlebih dahulu ya Pak. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya mungkin Pak, karena di bulan Ramadan ini ya seringkali kita itu pengeluarannya tuh sering meningkat karena kan banyak yang beli takjil, terus kayak lagi hektik belanja buat baju lebaran kayak gitu, live di mana-mana. TikTok Shop itu kayaknya banyak yang mantau tuh Bapak. Nah, itu bagaimana sih tips agar kita itu tetap hemat namun tetap maksimal dalam beribadah gitu? Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, godaan di zaman kalian ini memang berbeda dengan zaman saya ya. Kalau zaman kita ya lokal godaannya atau paling banter televisi iklan. Sekarang tidak, kita memiliki pasar itu di tangan masing-masing dan ini salah satu tanda semakin akhirnya zaman di mana pasar itu berada di mana-mana dan makin dekat dengan kita. Dan sekarang pun di kamar kita ada pasar, di genggaman kita ada pasar. Nah, tips pertama saya rasa karena ini perencanaan keuangan Islami, seharusnya kita dalam perencanaan keuangan mengikuti syariat, yaitu mengikuti aturan, tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, untuk dapat mengikuti syariat berarti kita harus perlu apa sih yang syariah? Bagaimana sih cara Nabi? Ada tidak tuntunannya? Nah, pertanyaan kemudian mengenai fenomena yang ingin saya kritik ya. Apakah ada fenomena lebaran itu harus baju baru? Tidak ada. Berarti itu tidak ikut syariat. Iya. Apakah ada buka bersama harus bersama teman-teman? Tidak ada. Harus keluar, harus belanja. Tidak ada. Berarti itu sebenarnya bukan mengikuti sunnah alias keinginan saja atau tren budaya. Kalau bisa kita garis bawahi, ketika melihat beberapa, mohon maaf, ada beberapa pakar yang mengatas diri pakar, itu saya pernah membaca buka puasa itu air dulu, baru kurma. Kemudian ketika kita menelaah sebuah anjuran hadis, Nabi itu buka puasanya rutop, kurma basah. Iya. Memang mahal. Oke, kalau nggak punya, usahakan kurma kering, baru air putih. Namun, apakah kita yang muda maupun yang segenerasi atau beda sedikit generasi, mereka sudah membelanjakannya atau mengikuti aturan itu atau belum? Kira-kira. Masih belum sih Pak. Kayaknya rata-rata kalau buka itu malah milih ya es gitu ya, gorengan. Kalau saya lihat itu beli takjil gitu. Nah, alhamdulillah juga banyak pakar kesehatan yang sudah membuat konten edukasi, baik itu menggunakan AI ataupun tidak, bahwasanya es lebih dahulu seperti ini, sehingga kita makin melek. Ternyata sunnah Nabi ini lebih sehat, lebih bagus. Jikalau takjil saja, anjuran yang sederhana ini diatur, apalagi dalam perencanaan keuangan. Harusnya ada bagaimana pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai itu juga saya masukkan sebagai sebuah godaan kali ya. Godaan di dalam bulan Ramadan ini tidak hanya makan minum tapi juga mengenai belanja. Apakah kita mau menahan, mau mengeluarkannya sedikit-sedikit atau seperti apa? Jadi saran saya ada suatu riwayat yang mengatakan karena Allah ajwadun nas. Rasulullah itu singkatnya adalah orang yang dermawan dan lebih dermawan di bulan Ramadan. Sehingga perencanaan keuangan harusnya disiapkan jauh-jauh hari. Berapa sih saya harus mengeluarkan untuk infak atau bahasanya itu lebih kepada shifting. Menggeser
pendapatan kita ke mereka yang kurang mampu. Di momen Ramadan ini, itulah pahala yang paling besar. Tapi kita sibuk malah belanja Berbelanja, untuk iya, diri diri sendiri. Itu yang sendiri. kemudian letak kurang tepatnya barangkali ya. Jadi kita harusnya pengeluaran kita oke, lebih 2 kali lebih lipat, tapi untuk Ya. infak atau untuk mereka yang kurang mampu lah, untuk membantu sesama kita supaya mereka juga merasakan kesenangan di bulan Oke. suci ini. Oke, baik. Berarti, bagaimana upaya kita agar kebermanfaatan itu bisa bermanfaat bagi orang lain ya, Pak, tidak hanya untuk kita sendiri gitu. Eee, nah mungkin, Pak, apa sih, Pak, kesalahan yang paling sering dilakukan, eee, terkhusus buat generasi muda dalam mengelola keuangan, Pak? Karena, mengingat mahasiswa atau anak-anak muda sekarang ini kan masih banyak yang labil gitu ya, Pak, masih kayak belum konsisten, kadang pikirannya kayak gini, kadang plan A kayak gini gitu, masih plan. Nah itu gimana, Pak? Oke, baik. Satu lagi mengenai kritik saya ya. Di dalam beberapa buku perencanaan keuangan yang ada, itu timbul pemikiran jika nanti Mbak Kin membaca beberapa, seakan-akan diasumsikan kita punya pendapatan, kemudian kita membelanjakan mencapai tujuan keuangan. Nah, pertanyaannya jika belum punya income seperti apa? Yang mana mereka adalah rata-rata yang belum bekerja. Iya. Harusnya menata pengeluaran. Dengan menata pengeluaran, ada satu filosofis berang-berang di karya video. Berang-berang itu membangun sebuah bendungan, dan bendungan itu menjadi studinya orang teknik dalam membangun bendungan air. Saya berpikir ketika kita membendung pengeluaran kita, alias mengontrol spending kita, kita akan punya pool of fund, kolam harta. Dengan kolam harta, kita dapat membelanjakannya atau mencapai tujuan keuangan. Supaya tidak boros seperti apa? Tadi pertanyaannya itu ya. Iya. Supaya tidak boros seperti apa? Sama kesalahannya itu yang sering dilakukan. Oke, kesalahan yang sering dilakukan, mereka masih mengikuti influencer-influencer yang kurang bertanggung jawab saya rasa. Agak FOMO gitu ya, Pak, bahasa Iya. zaman sekarangnya gitu. Jadi saran saya jangan asal percaya, tapi Hmm. perlu dikritisi. Ini ajarannya yang disampaikan berasal dari ajaran Islam atau bukan? Karena kalau kita bicara Islam yang berasal dari kata salama, memiliki akar kata selamat, jika rencana keuanganmu tidak menggunakan Islamik atau tidak berdasarkan Islam, maka arahnya akan tidak selamat, dan banyak kesalahannya adalah tidak sabar. Akhirnya menandatangani atau mengambil pay letter. Oh iya. Pay letter konsekuensinya sangat panjang, dan sudah Iya. banyak contoh-contoh anak muda kena PI checking, susah mendapat pekerjaan, bahkan tidak lepas yang tua-tua pun Iya. kena pinjol. Sehingga kesalahannya adalah kurang sabar, di mana jatah rezeki itu sudah pasti, Iya. tinggal bagaimana kita sabar dalam menjemput. Saya rasa perlu kesabaran untuk belajar dan mempraktekannya. Oh iya. Berarti memang kita harus banyak-banyak belajar dan mengelola informasi yang kita terima ya, Iya. Pak. Karena apapun yang dari sosial media itu belum tentu benar ya. Jadi kita harus bijak-bijak mengelola itu, mereka menyampaikan informasi sumbernya dari mana, apakah fakta ataukah cuman hoax buat biar orang-orang ikut-ikut aja. Itu kan bahaya juga ya ke depannya. Oke. Mungkin karena tadi itu kita udah bahas nih, Pak, gimana cara kita mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, mungkin terakhir kesan pesan yang ingin disampaikan Bapak kepada audiens kita pada sore kali ini agar teman-teman itu bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan bisa menambah esensi ibadah kita di bulan Ramadan sehingga after Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu, Pak. Baik, mungkin tadi sudah beberapa tokoh, kemudian dawuh Kanjeng Nabi juga ya, Muhammad SAW. Ada satu statement dari seorang pakar atau saya anggap guru walaupun tidak pernah bertemu dengannya, Mick Maloney. Beliau bilang, the best investment is invest in yourself, invest in your own education. Jadi investasi yang paling bagus adalah investasi pada dirimu, baik di
pendidikanmu. Kalau memang belum punya dana ya belajarlah dari dirimu, di mana pengetahuannya diperbanyak. Dan juga termasuk podcast ini ya tidak ingin mempengaruhi, tapi silahkan dibuktikan sendiri, boleh diuji kebenarannya, bagaimana anak muda yang terkadang ketika salah langkah menyesal di kemudian hari. Iya. Sehingga saran saya ataupun pesan-pesannya adalah mumpung di Ramadan ini pelajarilah atau tingkatkanlah pengetahuannya jikalau belum memiliki dana untuk direncanakan. Kemudian dari situ ikutilah praktek yang paling benar, bukan yang paling menguntungkan. Iya betul. Kadang soalnya masih sering ini ya, cari keuntungan yang Menggebu-gebu. secara instan gitu ya, Nah, Pak. jadi saran saya pelajari itu supaya tidak mudah terjebak dan gunakan pikiran Anda, jangan percaya kepada AI semata, tapi gunakan AI untuk mengupgrade diri atau melakukan sebenarnya seperti apa, atau boleh juga karya tulis saya diuji gitu, apakah dikritisi, apakah ini memang untuk keperluan pribadi atau ingin mengajak orang lain. Karena saya mengajak, ayo amankan aset kita sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan syariat yang dimana menuju keselamatan. Semoga di Ramadan ini adalah titik dimana kita mau untuk melakukan hal itu. Atau satu lagi tips untuk Ramadan supaya tidak hilang berkah ya. Iya. Biasanya dapat THR kan? Iya. Kemudian ingin belanja ini itu, Iya. saran saya untuk kaum muda dan untuk semuanya, karena biasanya mendapatkan bonus atau kita sebut THR itu menjelang Lebaran, di mana 18 atau 17 hari lagi bagi Muslim Indonesia, keep your reward atau bonus. Simpan saja, alokasikan ke instrumen keuangan yang dirasa menguntungkan, belanjakannya kapan? Jangan di akhir Ramadan, sehingga tidak sibuk cari baju. Iya, fokus betul. untuk mengikuti tarawih, mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Ibadah gitu ya, Bapak. Dananya untuk kapan? Simpan di instrumen, boleh dibelikan logam mulia yang kecil, boleh di deposito, atau boleh diletakkan lembaga keuangan. Gunakan untuk belanja saat butuh. Oh iya. Contoh saya pribadi ketika ingin Lebaran momennya untuk mencari anggaplah baju gitu ya, kebutuhan. Kalau memang itu kebutuhan, tapi kan tidak setiap tahun menjadi kebutuhan. Iya, betul. Berarti biasanya karakteristik pengusaha itu akan memproduksi model-model terbaru. Betul ya? Belanjanya kapan? Bulan Sya'ban, bulan Rajab. Insya Allah barang itu sudah lengkap ukuran dan warnanya. Tapi kalau belanjanya menjelang Lebaran, banyak yang habis sih. Banyak yang habis. Makanya tipsnya, keep tahun ini puasa dulu, tahan dulu pengeluarannya, belanjanya nanti kalau stoknya sudah lengkap. Kapan itu biasanya? Mungkin menjelang Lebaran tuh di akhir-akhir Sya'ban itu sudah lengkap. Boleh dicek. Karena kita harusnya malu dengan pelaku usaha, di mana pengusaha roti, kue, kurma, minuman itu persiapan untuk Ramadannya lebih matang dibanding kita. Terbukti dari banyak tempat sudah mendisplay produk-produknya. Tidak mungkin mereka baru produksi dekat-dekat, pasti jauh-jauh hari. Berarti kan pelaku usaha ini mengikuti sunnah. 6 bulan sebelum Ramadan sudah nyetok produksi. Kalau kita, ya saya rasa itu tipsnya. Tahan belanjanya di sisa Ramadan ini. Jika ingin belanja untuk keperluan Lebaran harusnya sebelum memasuki bulan Ramadan. Saya rasa itu sih tipsnya. Karena kita sudah di tengah-tengah, maka ya sudah. Fokus beribadah aja ya Pak. Kemudian belanjanya kapan? Nanti saja. Berarti kita keep dulu keuangannya guys. Jadi puasanya tidak puasa makan minum, tapi puasa belanja. Karena belanja itu termasuk menahan hawa nafsu juga nggak sih Pak? Kalau kita belanjanya itu keinginan bukan kebutuhan. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas ilmu dan insight yang diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menambah keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberi semangat dan keberkahan untuk menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan. Terima kasih, saya Kintara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.